bukan Rosario satu kan. Satu mengajukan pra peradilan, yang satu tidak mengajukan langsung masuk ke pokok perkara. Tanggal 2 kemarin itu sudah sidang pertama kedatangan surat dakwaan dari jaksa penuntut. Sedangkan Rosario masih bertahap dalam proses sidang pra peradilan. Kalau kita lihat ini, ya kenapa mereka nggak bisa? Kenapa mereka satu tidak mengajukan pra peradilan? Ya. Ini kan ada suatu misalnya suatu trik ataupun strategi mereka lah yang dikatakan dari penasihat hukum. Ya. Karena ini dia memanfaatkan yang namanya KUHP baru nomor 20 tahun 2025 yang itu tanggal 2 Januari 2026 bahwasannya kalau ada prapit sidang pokok perkara itu ditunda dulu sampai selesai namanya sidang prapit. Kalau Undang-Undang nomor 8 ya, 1981 itu kebalikannya, ketika pokok perkara masuk sidang prapit itu gugur dengan sendiri. Jadi ini ada suatu ya strategi lah dari pihak advokat mereka. Kan begini, karena ini case kan sama ya, cuma di split gitu ya. Terus juga pasal-pasal yang dilakukan juga pasal-pasal yang sama. Artinya mereka bisa melihat ataupun mengamati apa saja yang terjadi di sidangnya Dr. Tifa ini, ya kan? Kalau sidangnya ini kan ada pertanyaan dari JPU, terdakwa tidak bisa menjawab, ataupun jawaban-jawaban dari penasihat hukumnya itu ngawur misalnya, mereka bisa menutupi. Tim kuasa hukumnya Roy Suryo bisa menutupi untuk itu. Wah, kan jawabannya begini, kalau pertanyaan seperti ini jawabannya seperti ini. Nah, itu akan dilakukan seperti itu pasti. Itu kan triknya mereka. Abang sudah mengetahui skenario yang akan. Nah, skenario sudah tahu kita. Saya sebelumnya sudah tahu ini pasti akan dilakukan hal ini. Karena kalau kita bicara pelaku, ada status dia tersangka, dia ditahan. Nah, itu boleh. Itu artinya memang wajib. Kalau buat sebagai penasihat hukum melakukan pra peradilan, ya namanya kan berusaha untuk mengeluarkan namanya kliennya dari rumah tahanan, kan begitu. Tapi ini kan nggak ditahan, bebas-bebasnya kok lihat ya, bikin talkshow ke sini, talkshow ke sana kok bisa, masuk TV sana, masuk TV sini kok bisa, ya kan? Terlepas dia punya tanda tangan surat apa namanya keperjanjian yang kejaksa tidak akan mengulangi perbuatan ini, ya kan? Nah, disinilah dia celah ini dia manfaatin. Walaupun diglorifikasikan mereka pecah, ya kan? Nah, kalau kita pecah antara Ahmad Husainuddin dan Refy Harun dari dulu sudah dengar, kita udah paham itu dari dulu. Tapi yang menariknya kemarin kan abang sebut juga itu bahwasannya Pak Jokowi memprioritaskan kasus ini gitu, tidak. Jadi apakah nantinya ini kan banyak agenda ke depannya untuk bersilaturahmi atau safari politik? Silaturahmi kebangsaan. Berarti bukan safari politik? Ya bukan safari politik, apa safari politik? Kalau misalnya di sana ada PSI di sana, ya nggak masalah gitu. Apakah secara ofisial dia mengumumkan kan Pak Jokowi? Tapi kan simbol-simbol yang ditujukan Pak Jokowi kan nggak masalah. Beliau diundang ke ini dia datang, ya kan? Ini intinya beliau ini diundang oleh masyarakat yang datang ke rumah, ya, meminta beliau hadir Pak di kampung saya, banyak warga masyarakat yang ingin bertemu dan berjumpa dengan Bapak, melepas kerinduan mereka dengan Bapak ya, yang sangat memperhatikan daerah mereka dengan pembangunan infrastruktur yang Bapak lakukan dan sekarang kami merasakan. Itu salah satu yang poin yang menjadikan alasan juga dari Pak Jokowi untuk hadir di daerah-daerah yang tidak provinsi itu. Bukan hanya ada PS yang mengundang, tapi juga masyarakat atau tokoh masyarakat dan juga para relawan untuk hadir bersama-sama. Berarti bukan pure agenda PS? Bukan pure agenda PS. Berarti ini bisa dikatakan PSI yang ikut ke Pak Jokowi? Kita jangan katakan PSI ikut Pak Jokowi atau relawan ikut PSI atau PSI ikut relawan, tidak. Masing-masing ini
meminta Pak Jokowi sebagai luar biasa, ya, Presiden itu untuk menghadiri undangan masing-masing. Kebetulan satu provinsi, ya kan, baru kita dikoordinasikan gitu. Oke, Bang, yang ini kan Abang memastikan bahwasanya Pak Jokowi siap hadir di persidangan. Ini akan ada beberapa kali ya, kalau saya lebih dari sekali. Nah, kalau kita lihat ya, itu kan kalau di split ini kan ada 2 kali. 2 kali, oke. Tapi perlu catatan ya, diminta oleh majelis hakim terhormat. Bukan mereka yang minta. Bukan terdakwa yang minta. Diminta oleh majelis hakim yang terhormat. Ini perlu dicatat. Beliau ini adalah warga negara biasa, walaupun pernah menjabat 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia, karena beliau biasa. Apa yang diminta oleh majelis hakim, ya, hukum itu ditegakkan dan beliau hadir. Karena beliau itu sangat taat. Oke, Bang, kalau memang nanti diminta oleh hakim, kita ngobrol sesuai apa yang dibaca sama Pak CS ini ya, Bang. Kalau Zoom, akhirnya hakim meminta Pak Jokowi Zoom, mereka akan minta mundur dari persidangan ini. Oh, silakan aja. Emang kita mau dipengaruhi oleh namanya terdakwa itu? Silakan saja dia mundur. Ya kan? Kan jelas bahwa mereka bersalah loh kalau dia mundur. Ya kan? Kita hanya patuh kepada hukum. Ketika majelis hakim meminta untuk hadir, kita hadir. Pak Jokowi mengatakan hadir kalau diminta majelis hakim. Karena ini kan belum pernah terjadi ya, Bang, seorang mantan presiden duduk di persidangan nih. Baru jika memang ini terjadi, ini satu-satunya di Indonesia. Saya katakan begini, mungkin bukan satu-satunya di Indonesia. Ini masuk Guinness Book of Record. Persidangan ini 1 tahun lebih. Ini saya masuk Guinness Book of Record. Dan ini memberikan pembelajaran baik kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, ya, dari rakyat jelata sampai presiden, pemimpin negara. Ketika hukum meminta dia hadir, dia harus hadir. Jadi itu kuncinya, bukan permintaan dari para terdakwa. Tapi sebenarnya kalau dari relawan sendiri, Bang, dari pendukung Pak Jokowi lah saya katakan ya, harapannya sebenarnya untuk persidangan Pak Jokowi seperti apa? Apakah memang sebenarnya berharap Pak Jokowi benar-benar hadir atau seperti apa sih, Bang? Kalau saya kalau beliau hadir itu luar biasa, ya, karena ini banyak sekali pembelajaran paling baik tentang berkehidupan bernegara di kita, gitu. Yang saya katakan tadi, hukum di atas segalanya, ya, intinya itu. Jadi ketika beliau hadir, dan ini adalah momen yang ditunggu oleh beliau untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ini jasa saya asli. Bahkan beliau mengatakan SD sampai S1 diminta hakim ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Artinya apa? Nanti dalam suatu vonisnya itu adalah inkrah panduisde. Tidak ada lagi yang berusaha melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh para terdakwa ini ke depannya. Gitu. Sudah inkrah panduisde, mengikat, bundling udah. Berarti semuanya diserahkan ke hukum ya? Semuanya diserahkan kepada hukum. Oke, tapi melihat kemarin sidang perdana dari Pertifa sendiri, Pertifa akhirnya akan melakukan perlawanan dari dakwaan dari itu adalah hak konstitusinya Dr. Tifa. Nanti kan tanggal 9 eksepsi. Kalau sekarang kali baru kan perlawanan. Ya. Kita lanjutkan aja, kita lihat. Tapi dia sempat apa ya saya bilang ya, tidak apa seperti meragukan gitu, karena pasal yang 32 itu seperti dibuat-buat gitu, Pak. Itu dia, karena dia bilang itu foto. Tapi kalau kita lihat salah satunya yang dikatakan di salah satu stasiun TV swasta, ya, dalam panggung akbar itu, ya kan, dia akan menjelaskan berdasarkan dari metodologi dia,
neuroscience dan anatomi. Ini bukan punya Pak Jokowi, tapi ini punya Jumat. Udah masuk Mas Rey. Jadi Apakah itu dibilang penelitian? Kalau dia bilang penelitian, itu ada metode-metode dan hipotesa yang harus dia buktikan. itu hanya katanya sebatas lisan dia aja kan. Loh, please. Itu ditonton jutaan orang, yang dari YouTube juga berapa. Itu orang bisa mempengaruhi pikiran-pikiran orang. Pengaruh itu. Kata siapa nggak mempengaruhi? Terjadi polarisasi di bawah. Akhirnya masuk bukan proses hukum lagi, politik yang sudah masuk karena berselancar di situ. Oke, ini menarik lagi sih Bang. Kemarin kan ini ketika nanti tanggal 9 waktu putus dari Dr. Tika diberikan oleh hakim ini. Abang sendiri, apakah perlawanan yang akan mereka lakukan nanti sesuai dengan prosedur yang ya seperti ini? Iya, kan kita lihat begini, pengacaranya banyak banget ya, Iya. dan ya sorry itu saya lah, tidak sekelas kayak Hotman lah. Ya, banyak pengacara menurut saya cari panggung di situ. Ya, ini JPI, jaksa penuntut umum ini bukan kaleng-kaleng. Saya lihat Kajari Jaksel sendiri turun tangan, memimpin langsung. Itu bukan kaleng-kaleng. Ya, ya. Coba kalau melihat mereka tuh banyak itu, saya juga bingung siapa-siapa itu. Ya kan, kan memang momentum mereka lah buat penasihat hukum untuk unjuk gigi juga. Tapi menurut saya itu eksepsi silakan. Nanti kan ada eksepsi, ada putusan sela, baru masuk ke pokok perkaranya, berita acara perkara. Ini kan selalu dimainkan oleh mereka. Untung nih saya lihat ada majelis hakim yang terhormat ini cukup bijak. Pasal yang digunakan menurutnya adalah pasalnya KUHP lama, berita acara perkaranya harus diserahkan kepada mereka yang setinggi apa itu kan meter itu, tapi kan diklasifikasikan mungkin intisarinya ya kan oleh JPU, karena JPU itu kan melihat dari KUHP yang baru, karena KUHP yang baru itu ya kan salinannya kan gitu. Terus ini Bang, satu lagi nih mungkin menanggapi Roy Suryo itu kan belum putusan di Pravitnya, tapi dia Ngajuin lagi. mengajukan lagi. Nah, iya. Saya udah dapat informasinya. Gimana nih Nah, Bang? itu gimana Bang Bang Andi? secara analogi. secara analoginya Bang Andi seperti apa ini? Ya kan kalau Pravit itu memang bisa berulang kan di KUHP lama ini. KUHP baru ini kan. Karena kan gini perbedaannya ya. KUHP lama sama KUHP baru. Kalau lama masuk ke pokok perkara, Pravitnya gugur. Oh, Kalau yang baru, Pravit duluan dibandingkan pokok perkara, itu Pravit harus selesai dulu baru masuk pokok perkara. Jadi kelihatannya memang mereka takut masuk persidangan. Gitu loh. Memperpanjang ini sambil mengintip apa yang terjadi dengan Tifa. Gitu. Jadi intinya ini hanya upaya untuk memperlambat aja ya. Memperlambat. Apakah ini sangat berpengaruh? Yang enggak lah. Ditolak. 100% ya Bang? Berapa persen Bang? Coba kita lihat yang selalu dijadikan apa namanya mahkota ya, pembelaan dia di sidang Pravit itu adalah mereka ditahan ataupun digeledah seperti G30 SPK. Benar nggak? Nonton nggak? Seperti G30 SPKI? Ya nggak sama sekali gitu loh. Memang tipenya Roy Suryo ini terdakwa ini selalu mengglorifikasikan sesuatu yang remeh-temeh menjadi berita yang besar. Makanya congornya itu luar biasa. Oke, sip.